Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik. Bacaan Alkitab hari ini yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Nanti Anda bisa membacanya secara lengkap, secara mandiri di rumah Anda masing-masing. Di sana diceritakan bahwa ada seorang buta yang menanti dan mengharapkan kesembuhan dari kondisi matanya yang tidak bisa melihat. Suatu ketika Yesus dan rombongannya melintas di situ dan orang buta itu menyadari akan hal itu. Tak berpikir panjang, ia langsung berteriak memanggil Yesus. Ia berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku," begitu ya. Ia berharap Yesus mendengar dan kemudian menyembuhkan dia. Namun keberadaan dirinya yang buta itu membuat orang-orang di sekitarnya ingin menghentikan upaya yang ia lakukan. Orang buta itu dianggap mengganggu Yesus dan tidak pantas mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu pada saat itu, di konteks zaman itu, orang sakit apalagi yang disabilitas dianggap sebagai orang-orang yang mendapatkan kutuk dari Allah. Entah karena mereka melakukan kesalahan atau dosa para leluhurnya yang kemudian mereka akhirnya menerima sakit penyakit gitu. Namun dengan penuh keyakinan iman, orang buta itu terus dan tetap berseru memanggil Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, keyakinan iman yang besar itulah yang kemudian membuat Yesus menghentikan langkah kakinya dan kemudian menemui orang buta itu serta memulihkan dia. Bapak Ibu, apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Sadarkah kita manusia, kita semua itu sejatinya sama seperti orang buta itu. Kita itu buta. Manusia tak mampu benar-benar melihat apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena mata iman manusia seringkali terhalang ego. Karena keberdosaan manusia, karena keberdosaan kita, maka kita menjadi sulit mengendalikan ego. Dosa membuat ego manusia cenderung lebih dominan ketimbang kehendak Tuhan yang sangat lirih terdengar suaranya. Nah, itulah mengapa menjadi penting untuk mempunyai kesadaran diri akan kebutaan mata iman kita. Menjadi penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita ini terbatas karena dosa. Jika kita bersedia menyadari keterbatasan kita itu, maka Roh Kudus akan perlahan mendorong kita untuk menyuarakan suara pertobatan. Sama seperti orang buta itu yang dengan lantang menyuarakan, "Anak Daud, kasihanilah aku," maka seruan pertobatan itu jugalah yang perlu kita suarakan dengan penuh keyakinan iman. "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini, yang seringkali memalingkan wajah darimu." Namun Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa ketika kita kemudian mengupayakan seruan pertobatan, seringkali ada suara-suara perasaan kita yang berbisik dan memerintahkan kita untuk diam. Sama seperti orang yang ada di sekitar orang buta tadi. Suara perasaan kita itu seakan-akan melarang kita untuk menyuarakan pertobatan. Mungkin karena kita telah melakukan sesuatu yang amat sangat parah, sehingga kita merasa tidak pantas memohon ampunan Tuhan. Lalu bagaimana respons kita ketika hal itu terjadi? Apakah kita akhirnya mendengarkan suara perasaan kita itu dan kemudian tunduk pada perasaan-perasaan itu? Atau apakah kita seperti orang buta itu yang tetap setia menaikkan seruan pertobatan meskipun ada suara perasaan yang seringkali mengganggu dan menggoda kita? Pertanyaannya bagi kita, maukah kita saat ini dan seterusnya berupaya untuk senantiasa
menyuarakan seruan pertobatan, atau tenggelam di dalam bayang-bayang kesalahan kita oleh karena dosa yang membelenggu kita? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.